What's up guys, kembali lagi di MCB Channel. Dan untuk pertama kalinya kita akan mereview sebuah PC dengan prosesor generasi terbaru dan juga VGA keluaran terbaru. Penasaran dengan spesifikasinya? Langsung aja simak videonya, let's go. Nah, ini dia prosesornya. Prosesor ini adalah prosesor i7 generasi ke-12 dari brand Intel, yaitu Intel Core i7 12700F Alder Lake. Prosesor ini memiliki 12 core dan 20 thread dengan maksimum clock boost mencapai 4,9 GHz. Terus karena ini adalah prosesor Intel seri F, jadi kalian diwajibkan untuk menggunakan VGA tambahan. Dari segi soketnya, prosesor yang satu ini udah beda nih sama generasi sebelumnya. Kalau misal sebelumnya yang generasi 10 dan generasi 11 dia menggunakan LGA 1200, untuk Intel generasi 12 ini dia menggunakan soket LGA 1700. Jadi buat kalian yang masih menggunakan generasi ke-11 ataupun di bawahnya, terus ada niatan buat upgrade ke generasi 12, kalian juga diwajibkan untuk upgrade motherboard lama kalian menggunakan motherboard yang baru yang memiliki soket LGA 1700 supaya bisa kompatibel dengan Intel generasi ke-12 yang satu ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas motherboardnya. Di sini kita menggunakan motherboard dari brand MSI, yaitu MSI Mark B660M Mortar DDR4. Seperti yang kita bahas tadi, motherboard ini memiliki soket LGA 1700 untuk prosesornya. Jadi motherboard ini sudah kompatibel untuk prosesor generasi ke-12 dengan 2 slot SSD M.2 dan 3 port PCIe. Kemudian untuk konektivitasnya, motherboard ini memiliki USB Type-A, USB Type-C, HDMI, DisplayPort, LAN, dan audio jack yang sudah menyatu langsung dengan shield atau plat bagian belakangnya. Dari segi desain, motherboard ini berwarna hitam full dengan beberapa detail kecil yang senada dengan rakitan PC tema full black seperti yang satu ini. Mungkin beberapa dari kalian bertanya-tanya, Bang, kenapa sih pakai motherboard yang DDR4 sedangkan udah ada motherboard yang DDR5, apalagi buat rakitan generasi ke-12, nanggung banget gitu. Yang pertama, karena RAM DDR5 yang berada di pasaran saat ini yang paling kecilnya itu cuma ada yang 16 GB dan itu satu keping atau single channel, sedangkan si customernya pengen rakitan PC-nya ini menggunakan RAM dual channel. Bisa sih sebenarnya DDR5 16 GB dual channel, tapi itu nanti totalnya bakal jadi 32 GB. Sedangkan si customernya nggak butuh tuh RAM segede itu. Terus di samping itu juga budgetnya bakal dialokasiin ke part yang lain, jadi nggak sepenuhnya kebuang di RAM. Nah, itu dia alasan kenapa kita masih menggunakan motherboard dengan slot RAM DDR4. Langsung aja kita bahas RAM-nya. Di sini kita menggunakan RAM dari tim Delta RGB dengan kapasitas 8 GB x 2 dengan kecepatan 3200 MHz. Ada dua pilihan warna untuk RAM tim Delta ini, ada warna putih dan warna hitam. Dan kali ini kita menggunakan yang warna hitam karena menyesuaikan dengan tema rakitan kali ini yang dominan berwarna hitam. Dan bagian atas dari RAM ini juga memiliki RGB yang mana menambah nilai estetika dari rakitan kali ini. Oke, sekarang kita bahas VGA-nya. VGA ini adalah VGA RTX keluaran terbaru di tahun 2022. Dan VGA ini lumayan jadi inceran karena bisa jadi solusi di tengah kelangkaan jumlah VGA yang beredar di pasaran. Yap, betul, ini adalah RTX 3050. Dan RTX 3050 yang kita gunakan saat ini berasal dari brand Zotac, yaitu Zotac Gaming Twin Edge RTX 3050 dengan VRAM sebesar 8 GB GDDR6. Dari desainnya, VGA ini ya memiliki desain standarnya Zotac. Masih mirip-mirip lah dengan seri 3060 dari Zotac punya. Terdapat dua buah fan untuk sistem pendinginnya dan menghabiskan sekitar 130 watt untuk konsumsi dayanya. Next, untuk sistem pendinginnya kita menggunakan sebuah CPU cooler besutan dari brand Cooler Master, yaitu Cooler Master Hyper 212 RGB Black Edition. CPU cooler ini memiliki material aluminium dan 4 heat pipes sebagai penghantar suhunya. Kemudian fan dari cooler ini juga sudah RGB dan warnanya bisa kalian atur melalui software yang sesuai dengan motherboard yang kalian gunakan.
Dan alasan kenapa kita menggunakan CPU cooler ini adalah yang pertama karena warnanya yang sesuai dengan tema all black yang diterapkan pada rakitan PC kali ini. Terus yang kedua karena belum banyak juga vendor yang mengeluarkan cooler dengan soket LGA 1700. Kalaupun ada, itu pun dari brand-brand besar seperti NZXT ataupun Corsair, dan yang seperti kita tahu harga dari produknya itu lumayan tinggi. Dan untungnya Cooler Master di sini sudah mengeluarkan produk yang harganya terjangkau dan juga sudah support dengan prosesor Intel generasi terbaru. Kemudian untuk media penyimpanannya di sini kita menggunakan dua jenis media penyimpanan. Yang satu adalah hard disk dengan kapasitas 2 TB dan yang satunya adalah SSD SATA dengan kapasitas 512 GB dari brand Digital Alliance. Lanjut kita bahas ke supply dayanya. Untuk saat ini kita percayakan pada brand yang sudah cukup berpengalaman di urusan power supply, yaitu Thermaltake. Di sini kita menggunakan power supply dari Thermaltake, yaitu Thermaltake dengan kekuatan 650 watt dan pastinya sudah disertifikasi 80+ Gold. Power supply ini memiliki beberapa hal menarik, diantaranya kabel yang sudah flat cable dan juga full modular. Terus untuk garansinya, Thermaltake dengan percaya diri memberikan garansi selama 7 tahun untuk produknya yang satu ini. Tapi untuk rakitan yang satu ini, semua kabel yang ada di Thermaltake ini kita ganti menggunakan kabel sleeving berwarna merah hitam dari brand Techwear. And last but not least, casing dari rakitan PC kali ini. Kita menggunakan casing dari brand Cube Gaming, yaitu Cube Gaming Saures. Seperti yang kalian lihat, casing ini berwarna hitam dengan cahaya RGB di bagian depannya. Dan cahaya RGB tersebut bisa kalian atur warnanya dengan cara menekan tombol yang terdapat tulisan LED pada bagian atas casing di samping tombol power. Kemudian di sebelah tombol LED ini terdapat 3 port USB Type-A dan 2 port audio jack untuk headset ataupun speaker dan juga untuk microphone. Untuk materialnya, casing ini memiliki material besi dan tempered glass di bagian sampingnya. Kemudian untuk form factornya, casing ini berjenis ATX, jadi kalian bisa menggunakan motherboard jenis ATX ataupun MATX pada casing ini. Nah, itu dia review singkat dari PC rakitan kali ini. Untuk budgetnya, overall budget dari PC ini sekitar 25 jutaan doang. Nah, bagaimana menurut kalian? Worth nggak sih PC ini dengan budget 25 juta dengan spesifikasi yang sudah kita jabarkan dan kita jelaskan tadi? Dan nanti di akhir video kita bakal taruh video main game supaya kita bisa tahu bagaimana performa dari spesifikasi PC yang satu ini. So, jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa memberikan referensi lebih luas lagi kepada kalian para penggemar PC. Aku Indra dari MCB, pamit undur diri. See you in the next video. Goodbye. Here we go! Red neutralized!